Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para asatidzah, para peserta rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian talaqi kitab kita dari pembahasan Asyru Qawaidi fi Tazkiyatin Nafs li Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. 10 qawaid, kaidah-kaidah dalam Tazkiyatun Nafs oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Para peserta sekalian, para asatidzah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita masih di di muqaddimah. Kita lanjutkan kemarin sampai dengan terakhir, wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitasydid. Paragraf yang keberapa itu? Nah, ke atas lagi. Nah, itu bawahnya, ke bawah lagi. Nah, ya sampai situ. Saya ulang sedikit paragraf sebelumnya ya. Nah, ke atas lagi. Dari wa yukhti'u. Ya, ini. Wa inna li nafsika 'alaiha haqqan. Baik, kita lanjutkan. Saya ulangi dulu satu paragrafnya itu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis hafizahullahu taala, wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitasydidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allah subhanahu wa ta'ala an-nufusa 'ala al-ihtiyaji ilaiha kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafriq wa ihmali siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha wa nahwi dhalik. Wa yukhti'u man yadhun, sungguh keliru orang yang menyangka, anna haqqan nafsi, sesungguhnya bahwa hak jiwa tersebut, yakunu bitasydidi 'alaiha, yaitu dengan bersikap keras kepadanya, wa hirmaniha min huquqiha, dan menghalangi dari hak-haknya, allati fatarallahu subhanahu wa ta'ala, yang secara fitrah Allah yang telah menciptakan jiwa itu atau jiwa tersebut, an-nufus wa ta'ala an-nufus 'ala al-ihtiyaji ilaiha, yaitu pasti butuh terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Kama yukhti'u man yadhunnu, sebagaimana juga kekeliruan orang yang menyangka anna haqqan nafsi, bahwa sesungguhnya hak jiwa tersebut, yakunu bitafrid, yaitu dengan merendahkan atau meremehkan, wa ihmali siyasatiha, dan mengabaikan perbaikannya, wa tarkiha munghamisatan,
fi syahwatiha, serta membiarkannya tenggelam dalam syahwatnya, wa nahwi dzalika, dan yang semisal demikian. Nah, itu terakhir pembahasan kita. Jadi sebagian orang di antara kekeliruan bahwa jiwa itu cara cara membangunnya dia dengan bersikap ya tasydid, dengan keras. Ya, di antara bentuk keras terhadap jiwa adalah dengan menghalangi hak-haknya dari apa yang Allah fitrahkan kepada jiwa tersebut. Padahal sebagaimana hadis yang kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa segala sesuatu itu ada haknya. Dan juga sebaliknya, ada sebagian orang yang juga menyangka bahwa ya hak jiwa itu yaitu dengan, kalau tadi terlalu keras, ada juga yang kemudian membiarkannya, menganggap remehnya dalam hal memperhatikan dan memperbaiki jiwa tersebut. Sehingga ya karena menganggap ringan atau menganggap remeh ini, sehingga membiarkannya lama-kelamaan, maka jiwa tersebut akan semakin terkikis, akan semakin tergerus, bahkan pada akhirnya tenggelam dengan syahwat dan yang semisalnya. Baik, selanjutnya, wahayhata an takuna tazkiyatun nafsi bimithli dzalik. Sangatlah jauh dari kebenaran. Penyucian jiwa bukanlah semacam demikian. Bal tazkiyatun nafsi takunu bil masaliki syar'iyyah. Bahkan penyucian jiwa itu adalah dengan cara menempuh jalan-jalan yang disyariatkan. Wabit tawassuti wal i'tidal. Dengan sikap tawassut, ya, dengan sikap pertengahan, wal i'tidal, ya, dan tidak condong sebelah. Fala ifrata wala tafrita, yaitu tanpa disertai sikap ifrat atau berlebih-lebihan, wala tafrit, dan juga sifat yang meremehkan. Jadi ifrat ya berlebih-lebihan, dan juga sebaliknya wala tafrita, ya, dan meremehkan. Bal biluzumi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihi al-qawim. Akan tetapi penyucian jiwa itu adalah dengan berpegang teguh kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahjihil qawim, dan jalan yang lurus. Beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, menyebutkan bahwa yang disebutkan di atas tadi dengan bersikap keras atau dengan sebaliknya merendahkan, itu bukan metode yang benar di dalam rangka untuk membersihkan jiwa. Yang betul adalah bahwa metode tazkiyatun nufus, metode penyucian jiwa itu adalah dengan menempuh cara-cara yang telah disyariatkan di dalam agama yang mulia ini. Yaitu apa? Dengan sikap yang tawassut, dengan sikap yang iktidal, kata beliau. Sikap pertengahan, dan tidak ada sikap yang tidak saling condong ke salah satunya. Tidak berlebihan, tidak pula merendahkan. Kemudian yang kedua, kata beliau, di antara bentuk metode penyucian jiwa sesuai dengan apa yang disyariatkan adalah dengan berpegang teguh kepada apa
yang datang dari nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manhaj yang al-qawim, ya manhaj yang jalan yang lurus. Maka cara-cara inilah cara yang benar yang harus ditempuh oleh seorang muslim di dalam rangka untuk metode penyucian jiwanya. Jadi Islam, syariat mengajarkan bahwa dalam masalah penyucian jiwa pun, maka metode yang paling benar adalah dengan cara pertengahan. Tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa memandang remeh. Kemudian beliau melanjutkan, وَسَأَذْكُرُ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ 10 قَوَاعِدَ مُهِمَّةً. Kata beliau, maka aku akan menyebutkan 10 kaidah penting di dalam kitab ini dengan ringkas. Tu'inul muslima ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatihi, yang akan membantu seorang muslim dalam menyucikan, memperbaiki, dan membersihkan jiwa, wa tathhiriha, dan membersihkan jiwa, min kulli ma yudannisuha wa yushinuha, dari segala hal yang mengotorinya dan segala hal yang menodainya. Jadi beliau hafizahullah taala, ya, beliau akan membahas di kitab beliau ini ya secara ringkas, karena ini merupakan salah satu di antara pembahasan yang penting dalam tazkiyatun nafs, dan beliau akan menyebutkan kurang lebih di antara 10 kaidah yang ini dapat membantu kita semua, dapat membantu kaum muslimin, ya, cara atau metode yang ditempuh, kaidah yang benar yang ditempuh di dalam rangka untuk mensucikan jiwa-jiwa kita semua. Kemudian beliau melanjutkan, wa as'alullaha ta'ala an yuzakki nufusana, dan beliau memohon kepada Allah untuk menyucikan jiwa kami, wa an yusliha a'malana, dan memperbaiki amal-amal kami, wa an yusaddida aqwalana, dan meluruskan ucapan kami, wa an yubsirana bil haqqi, dan menunjukkan kebenaran kepada kami, wa yarzuqana ittiba'ahu, dan memberikan taufik, memberikan rizki untuk bisa mengikutinya, wa an yahdina li ahsanal akhlaq wal a'mal, dan ya memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa menjadikan akhlak kita akhlak yang baik dan amalnya juga amal yang baik, wa an yasrifa 'anna sayyi'aha, dan menjauhkan dari segala bentuk keburukan, wa an yujannibana al-fitana ma dhahara minha wa ma batan, dan menjauhkan dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat tercurah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Nah, itu pengantar yang beliau sebutkan di muqaddimah kitab ini. Ya, artinya kalau kita cermati para asatidzah, para peserta sekalian, ya dari muqaddimahnya saja kita lihat bagaimana beliau menuliskan ya dengan bahasa seakan-akan bahwa tazkiyatun nafs ini bukan perkara yang rendah, tapi perkara yang bagi setiap muslim hendaknya memperhatikan dengan sebaik-baiknya.
Karena permasalahan jiwa ini permasalahan yang akan berpengaruh kepada semuanya. Ya, baik kepada kepada dirinya, termasuk juga kepada amal-amal yang kita kerjakan. Baik para asatidzah serta sekalian, kita masuk kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, at-tauhidu aslun ma tazku bihin nufusa. Kaidah yang pertama, at-tauhidu, tauhid, aslun ma tazku bihin nufusa. Jadi tauhid adalah dasar, ya, atau pokok dalam penyucian jiwa. Jadi kaidah yang pertama adalah tauhid. Ya, karena tauhid ini adalah pokok. Tauhid ini adalah dasar dari penyucian jiwa. Kemudian beliau melanjutkan, inna tauhida huwa al-ghayatu allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana kama qala subhanahu wa ta'ala. Inna tauhida, sesungguhnya tauhid, huwal ghayatu, adalah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati min ajliha khalaqana Allah. Karena dengan itulah Allah menciptakan kita. Kama qala Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Firman Allah di surat yang ke-51 ini, surat Adz-Dzariyat, ayat yang ke-56. Wa huwa aidan mihwarun da'watil anbiya'i war rusuli. Dan tauhid juga, kata beliau, merupakan poros dakwah para nabi dan rasul. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada setiap umat untuk menyerukan an i'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Firman Allah ini di surat yang ke-16, surat An-Nahl, di ayat yang ke-36. Wat-tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lid-dukhuli fi dinil Islam. Kata beliau, tauhid adalah kewajiban yang utama, kewajiban yang pertama yang harus dilaksanakan manusia agar ia bisa masuk ke dalam agama Islam. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah 'azza wa jalla an yu'allimahu lin-nasi. Dan demikian pula tauhid adalah perkara yang pertama atau materi yang pertama yang wajib diajarkan oleh para dai, ya, para mereka yang berdakwah. Kemudian kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu indama ba'athahu
ilal Yamani. Sebagaimana hal ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman. Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitabi, sesungguhnya engkau akan berdakwah kepada sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Maka jadikanlah yang pertama kali yang kau serukan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di catatan kecilnya itu di bawah ya. Nomor hadis ke 7372. Waqad tawa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala alladzina la yuzakkuna anfusakum bit tauhidi wal imani bil adzabis syadidi yaumal qiyamati. Waqad tawa'ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah telah mengancam, telah berjanji mengancam alladzina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman, mereka orang-orang yang tidak menyucikan jiwanya dengan tauhid dan dengan iman, bil adzabis syadidi, bahwa mereka akan diazab dengan azab yang sangat keras, sangat pedih, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Faqala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Allah, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang musyrik. Siapa mereka musyrik yang celaka? Alladzina la yu'tuna az-zakah, mereka orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kelak ya bil akhirati hum kafirun, pada hari akhirat mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di surat yang ke-41, ya surat Fussilat, di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Qala Ibn Taimiyah rahimahullahu fi tafsiril ayatis sabiqah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang kita tahu Syekhul Islam ini, ya beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah ya, beliau wafat. Ya. Beliau mengomentari ya, ayat yang di atas tadi. Kata beliau, hiya tauhidu wal imanu alladhi bihi yazkul qalbu. Kata beliau menjelaskan ayat yang di atas tadi, az-zakah. Jadi kata az-zakah pada ayat di atas, kata beliau, adalah maknanya tauhid dan iman, yang dengannya jiwa itu akan menjadi bersih. Fa'innahu yatadammanu nafya ilahiyyati ma siwal haqqi minal qalbi wa ithbati ilahiyyatil haqqi fil qalbi
wa huwa haqiqatun la ilaha illallah wa hadza aslu ma tazku bihil qulub. Kata penulis melanjutkan, hafizahullah ta'ala, fa innahu yatadammanu nafya ilahiyah. Kata beliau bahwa tauhid mengandung makna menafikan hak uluhiyah dari selain al-haq. Al-haq di situ artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma siwal haqqi minal qalbi, yang ada di dalam hati. Wa itsbati ilahiyatil haqqi, dan penetapan hak uluhiyah atau menetapkan hak uluhiyah bagi al-haq, maksudnya bagi Allah Subhanahu wa taala, fil qalbi wa huwa haqiqatun la ilaha illallah. Jadi menetapkan hak uluhiyah bagi Allah di dalam hati, dan kata beliau inilah hakikat dari kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Wa hadza aslun ma tasku bihil qulub, dan inilah pokok yang dapat menyucikan jiwa seseorang. Ya, beliau menukilnya ini dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, ya, di jilid yang ke-10 di halaman yang ke-97. Itu ada catatan kakinya, nanti bisa dilihat. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim salah seorang ulama yang wafat di tahun 751 Hijriah. Beliau pernah berkata, qala aktsarul mufassirin minas salafi, mayoritas para ahli tafsir dari kalangan salaf, wa man ba'dahum, dan yang setelahnya, berkata, hiya tauhid, bahwa makna az-zakah di dalam ayat yang kita bahas di atas tadi, kata Imam Ibnul Qayyim, makna az-zakah pada ayat yang di atas tadi, hiya tauhid, hiya tauhid, maka maknanya adalah tauhid. Syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah, wal imanu, dan iman, alladzi bihi yazqul qalbu, ya dengannya hati itu menjadi bersih. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in, dan tauhid adalah sumber dari segala pertambahan dan peningkatan kebaikan. Jadi tauhid, kata Imam Ibnul Qayyim, aslun kulli zakah wa nama'in. Jadi memang ya tauhid itu adalah sumber dari segala bentuk pertambahan dan sumber dari ya peningkatan kebaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim ini, perkataan ini ada disebutkan di Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan, ya, di jilid yang pertama di halaman yang ke-79. Kemudian beliau melanjutkan, kama anna tauhida huwa aslu ma tazku bihin nufus wa tathur, sebagaimana tauhid adalah pokok penyucian dan pembersihan jiwa, fa inna syirka
huwa ashaddu ma yudannisun nufusa wa yaftiku biha. Maka sebaliknya, kesyirikan adalah perkara yang paling mengotori dan merusak jiwa manusia. Bal huwa muhbitun li jami'il a'mali kama qala ta'ala. Bahkan kesyirikan dapat menghapus seluruh amalan-amalan kita. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau mempersekutukan Allah, maka niscaya akan hapuslah seluruh amalan kalian, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Firman Allah di surat yang ke-39, surat Az-Zumar, di ayat yang ke-65. Kemudian beliau melanjutkan, wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allahu azza wa jalla abada. Kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Liman mata alaihi, apabila dosa ini dibawa sampai dengan mati. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Firman Allah di surat yang keempat, surat An-Nisa, di ayat yang ke-48. Kemudian beliau melanjutkan, wa harramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surganya bagi siapa saja yang mempersekutukan Allah dengan selainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman seorang penolong pun. Firman Allah di surat yang kelima, surat Al-Maidah, ayat yang ke-72. فَإِذَا حَقَّقَ الْعَبْدُ التَّوْحِيدَ حَصَلَتْ لَهُ الزَّكَاةُ الْكَامِلَةُ. Jika seorang hamba benar-benar memurnikan tauhid, maka ia akan memperoleh kesucian jiwa yang kamilah, kesucian jiwa yang sempurna. Wa hasalat lahul hidayatu wal amnu at-tammani fid dunya wal akhirati. Dan ia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dan rasa aman yang sempurna keduanya. Artinya hidayah yang sempurna, rasa aman yang sempurna
fid dunya wal akhirah. Hidayah dan rasa aman yang sempurna di dunia, dan hidayah dan rasa aman yang sempurna di akhirat. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di surat yang ke-6, surat Al-An'am, di ayat yang ke-82. Famata akhlasal abdu adzulla lillah, maka kapanpun seorang hamba ketika ia mengikhlaskan penghambaan diri, wal mahabbata lahu, dan rasa cintanya, mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khalasat a'maluhu wa sahhat, maka menjadikan amalnya akan ikhlas dan amalnya tepat. Wa zakat nafsuhu wa tabat, dan jiwanya akan menjadi suci, akan menjadi bersih, dan akan menjadi baik. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawa'ib syirki, dan sebaliknya ketika masuk hal-hal yang merusaknya berupa kotoran-kotoran kesyirikan, dakhala ala nafsihi, maka akan masuklah noda minad danasi wa tadsiyati, akan masuklah noda dan kotoran, bihasbi dzalika, ya maksudnya akan masuk noda dan kotoran ke dalam jiwanya, bihasbi dzalika, sesuai dengan kadarnya. Maka para asatidzah, para peserta sekalian, dari sini Masya Allah, ya, ketika seseorang hamba merealisasikan tauhid, dalam hal ini adalah benar-benar penghambaan diri, mengikhlaskan penghambaan sepenuhnya kepada Allah, dan disertai dengan rasa cintanya kepada Allah, maka ini yang akan menjadikan amal-amalnya semakin ikhlas dan amal-amalnya semakin tepat, semakin benar. Maka kondisi seperti ini yang akan memberikan pengaruh kepada jiwa pun, maka jiwanya juga akan menjadi bersih, akan menjadi suci. Akan tetapi ketika masuk ke dalamnya hal-hal yang merusaknya, di antaranya dalam hal ini adalah ketika penghambaannya terkontaminasi dengan kesyirikan, ketika amalnya berbaur dengan kesyirikan, penghambaannya berbaur dengan kesyirikan, maka saat itulah akan masuk juga berupa noda dan kotoran-kotoran ke dalam jiwanya, sesuai dengan banyak dan sesuai dengan kadar kotorannya yang dapat merusak jiwanya di dalam dirinya. Fala zakata lin nafsi. Beliau melanjutkan, oleh karena itu jiwa itu tidak akan pernah suci illa bitahqiqit tauhid, kecuali dengan memurnikan tauhid yang sebenarnya, wa ifradillahi azza wa jalla bil ibadati, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, wa ikhlasil amali lahu,
dan mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang khalis, agama yang murni, artinya agama yang terbebas dari kesyirikan. Firman Allah di surat yang ke-39, surat Az-Zumar, di ayat yang ketiga. Wala zakata lin nafsi illa bitakhlisha minasyirki bijami'i anwa'ihi. Dan begitu pula jiwa tidak akan pernah suci kecuali dengan membersihkan jiwa tersebut dari segala macam bentuk kesyirikan, wa takhlisiha min kulli ma yunaqidu at-tauhid wa yudha'ifuhu, dan juga menjauhkan segala sesuatu yang dapat membatalkan dan melemahkan tauhid. Maka para asatidzah sekalian, selama-lamanya jiwa tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah suci, kata beliau, kecuali dengan membersihkan jiwa, benar-benar dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan, dan juga membersihkan dari segala sesuatu yang dapat mengotori atau membatalkan, menghilangkan, bahkan bisa melemahkan ya nilai-nilai tauhid yang ada di dalam jiwa seseorang. Nah, para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan malam hari ini di kaidah yang pertama ini sebagai sebuah kesimpulan bahwa beliau menyebutkan di antara kaidah dalam tazkiyatun nufus yang paling pertama dan yang paling utama beliau bahas adalah masalah tauhid. Dan ternyata kita mengetahui bahwa tauhid adalah salah satu pengaruh yang terbesar dalam mensucikan jiwa seseorang. Itulah sebabnya kenapa para nabi dan rasul di antara dakwah yang pertama kali yang mereka dakwahkan kepada umatnya adalah dakwah tauhid. Bukan hanya sekedar mengajak kepada umatnya, kepada kaumnya untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, tapi ternyata dengan tauhid itu juga yang akan membersihkan jiwa-jiwa mereka, yang menjadikan jiwa-jiwa bersih. Selama nilai-nilai tauhid belum berdiri secara murni dan sempurna, maka sejauh itu juga kita ya bisa katakan bahwa keadaan jiwa pun ya dalam kondisi yang masih memiliki masalah. Dan selama seseorang berusaha untuk memurnikan nilai-nilai tauhid, maka pada hakikatnya dia juga berusaha untuk membersihkan segala bentuk hal-hal yang dapat merusak ya, jiwa, yang dapat mengotori jiwa-jiwa yang ada di dalam dirinya. Maka kemurnian tauhid ini akan berpengaruh kepada kesucian jiwa seseorang. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bahwa keikhlasan dalam beribadah, ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi barometer kesucian jiwa seseorang. Dan sebaliknya, ketika seseorang bermasalah dalam keikhlasan penghambaan kepada Allah dan bermasalah dalam kemurnian peribadahan dan penghambaan kepada Allah, maka pada saat itulah maka jiwa-jiwa kita terkotori dari ya kurangnya atau dari kekurangnya kemurnian nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya, menjadikan jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang senantiasa ikhlas
jiwa-jiwa yang senantiasa bersih dari noda dan kotoran berbagai macam bentuk kesyirikan. Itulah sebagai penutup dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari, ya ketika Nabi SAW menjelaskan ya tentang kesyirikan, maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menghindari agar seseorang tidak jatuh dalam kesyirikan? Maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, ya sebagaimana ini disebutkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Salah satu doa yang ya wajib kita hafal agar kita dijauhkan dari Allah dari perbuatan kesyirikan. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an usyrika bika syai'an a'lamuhu, dari mempersekutukan dirimu dari sesuatu yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan kami memohon ampunan kepadamu ya dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Ya terkadang mungkin bisa jadi para asatidzah, para peserta sekalian, bisa jadi mungkin kita tidak terasa dalam amalan-amalan kita, ya tidak terasa kita ini jatuh, ya mungkin walaupun mungkin tidak dalam kadar syirik yang besar, tapi kita mengkhawatirkan ya ibadah kita, penghambaan kita, ya terutama amal kita ini ya rusak disebabkan karena rusaknya niat dan tujuan kita yang seharusnya tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkikis nilai-nilai keikhlasan kita. Ya bisa jadi mungkin tujuannya untuk makhluk atau yang semisalnya, maka hendaknya selalu kita memohon perlindungan kepada Allah, dan ini sangat membantu untuk senantiasa berusaha belajar mensucikan jiwa kita agar benar-benar jiwa kita ini tidak terkotori dengan berbagai bentuk dan jenis apapun bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian para asatidzah, para peserta sekalian, pembahasan kitab kita di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.